Nah, keren dah Pak Prabowo. Ternyata dokem-dokem Prabowo melakukan manuver yang bikin Amerika sama Uni Eropa ketar-ketir, bray. Kira-kira kenapa ya? Salam Engeng. Ini bukan perkara embargo ekonomi atau perang dagang. Ini gara-gara manuver Presiden Prabowo yang di luar prediksi. Dokem-dokem pemerintah kayaknya bakal mindahin sebagian besar jalur distribusi ekspor minyak ke dalam skema BRICS. Gimana kagak panik tuh negara-negara barat? Bisa jadi pasokan energi mereka bakal terancam. Terus harga minyak global dalam hitungan bulan bisa aja naik drastis. Yang dilakukan Prabowo bukan sekedar strategi diplomasi, tapi gebrakan geopolitik energi yang menyatakan kalau Indonesia salah satu produsen migas terbesar di kawasan Asia Tenggara yang bisa menentukan arah perdagangan energi dunia. Ngeri kan, bray? Dalam rentang waktu 3 bulan terakhir, pemerintah langsung percepat negosiasi sama negara-negara anggota BRICS yang dokem-dokem nyoba buat bikin jalur pasukan mandiri. Sepertinya udah mulai dikembangkan bersama-sama pasukan maritim negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Jadi kagak ketergantungan terus sama sistem jalur logistik perusahaan-perusahaan pengapalan dari barat. So, ini bukan cuma perkara pipa atau kapal tanker, bray. Tapi ini sinyal kalau Indonesia kagak mau pasrah begitu aja ngikutin alur logistik global yang udah puluhan tahun dikuasain sama negara-negara barat. Yang bakal bikin Amerika ketar-ketir nih, BRICS udah mulai munculin sistem pembayaran baru yang beriringan sama perpindahan jalur distribusi global yang selama ini transaksi minyak dunia selalu pakai dolar Amerika. Nah, Indonesia, Rusia, dan Cina kayaknya udah mulai memperkenalkan skema pembayaran baru berbasis BRICS Pay Platform. Gabungan mata uang lokal kayak yuan, rubel, sama rupiah yang artinya Indonesia bakalan kagak ketergantungan lagi sama fluktuasi nilai dolar Amerika yang selama ini udah bikin harga minyak jadi kagak stabil. Pantesan aja si Donald Trump mau nego turunin tarif perdagangan produk Indonesia dari 32% jadi 19%. Donald Trump basicnya pebisnis kelas kakap, bray. Ngeri-ngeri sedap nego sama pebisnis. Tapi sama Prabowo cukup via telepon aja, bray, buat nego sama si Trump. Hehehe, keren kan? Ada beberapa analis menganggap Indonesia lagi bermain dua kaki. Kaki kanan dekat sama BRICS, kaki kiri dekat sama Barat. Itu salah satu bentuk strategi diplomasi energi yang dilakukan pemerintah. Masa kita mau selamanya jadi follower di sektor energi? Udah waktunya Indonesia jadi leader dan menentukan sendiri tujuan energi nasional sesuai sama salah satu cita pemerintah, swasembada energi. Di era pemerintahan Prabowo nih, Indonesia mulai bangun satu persatu fondasi kemandirian energi. Dari kilang minyak di Tuban sampai kilang minyak terapung di Natuna. Ditambah lagi investasi di kilang pelabuhan energi sama armada kapal-kapal tanker nasional. Kagak main-main, bray. Semua dieksekusi secara agresif. Meskipun Indonesia kagak terlibat langsung dalam rencana pembangunan jalur minyak di Samudra Hindia, tapi Indonesia punya peran penting dalam kebijakan maritim global sebagai poros maritim dunia dan aktif dalam berbagai forum maritim internasional yang punya kepentingan di wilayah perairan Samudra Hindia. Kalau rencana pembangunan jalur ini berhasil, ekspor impor migas Indonesia ke India dan Timur Tengah bisa mangkas biaya logistik plus waktu tempuh jadi lebih singkat dan efisien. Indonesia menganggap ini bukan cuma sekedar ekspor impor migas, tapi ini gimana caranya merancang ulang jalur distribusi dari sisi logistik sampai geopolitik di luar pengaruh negara-negara barat. Dari skema diplomasi energi global, Indonesia nih sepertinya bakal membalikkan permainan dengan cara bikin jalur sendiri dengan dukungan aliansi negara-negara BRICS. Tapi semuanya butuh waktu, bray. Efek dominonya banyak. Yang penting, sekarang Indonesia bukan cuma dianggap sebagai pemasok energi, tapi sebagai negara di kawasan Asia Tenggara yang mampu menawarkan alternatif nyata dari dominasi negara-negara barat. Pantas saja Pak Prabowo dapat undangan khusus dari Presiden Rusia sebagai tamu kehormatan, sekaligus didaulat pidato di Forum Ekonomi Internasional SPIEF 2025 untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya nih mengenai ekonomi nasional dan global. Keren kan? Bukan cuma itu doang, bray. Kehadiran Prabowo di KTT BRICS di Brasil udah ditunggu-tunggu banget sama para kepala negara anggota BRICS. Ngeri kan, bray? Indonesia sebagai negara kepulauan yang strategis di jalur laut utama dunia jelas punya posisi tawar yang kagak bisa diremehin. Strategi diplomasi yang dilakukan secara terbuka jelas menyatakan
kalau Indonesia kagak mau jadi pion di antara persaingan negara-negara adidaya. So, rencana mengalihkan jalur energi dari Eropa Amerika ke BRICS bukan sekedar omong-omong belaka. Buktinya, Indonesia sekarang lagi bangun jaringan terminal energi terapung dan kawasan industri, serta hilirisasi migas di pulau-pulau terluar. Dengan strategi begini nih, Indonesia bukan cuma jadi pengirim minyak, tapi juga aktif sebagai pengendali jalur distribusi. Langkah ini bisa jadi sebagai lompatan besar bangsa Indonesia yang selama ini hanya jadi penyedia bahan mentah. Kita sedang menunjukkan pada dunia nih, Bro. Indonesia sebagai negara berkembang juga bisa berdiri tegak di atas kaki sendiri. Salam eng-ing-eng.